Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang berada di Jawa Timur. Beliau mengirimkan cerita pengalaman pribadi yang beliau alami di tahun 2018 yang lalu. Rahmat yang mengirimkan kisah ini adalah seorang pedagang somai. Pada saat malam hari, ketika dia ingin pulang ke rumah setelah berjualan somai, dia bertemu dengan sosok wanita yang sangat mengerikan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Rahmat yang mengirimkan kisah ini ingin membagikan pengalaman misterinya yang terjadi di tahun 2018 yang lalu. Yang mana Rahmat ini adalah seorang pedagang siomay keliling yang biasa berjualan mulai dari jam 4 sore sampai larut malam. Ya seberapa habisnya aja lah siomay yang dijualnya. Karena pada pagi hari Rahmat ini berjualan di pasar. Dia ikut sama kakak iparnya untuk berjualan di pasar, berjualan sayur-sayuran. Jadi setelah aktivitasnya di pasar, dia lalu melanjutkan kegiatannya atau usahanya berjualan siomay keliling dengan menggunakan gerobak. Beberapa desa di dekat tempat tinggal Rahmat ini adalah rute tempat dia untuk berjualan. Dia berjualan siomay ini sudah mulai dari tahun 2016. Jadi udah sekitar 2 tahun lah Rahmat berjualan. Nah, jadi pada suatu hari Rahmat ini berjualan siomay. Kurang lebih sekitar jam 10 malam. Dagangannya biasanya udah habis, tapi nggak tahu kenapa hari itu dagangan siomay dari si Rahmat ini belum habis. Dia sudah mengitari 3 kampung yang tempat dia biasa berjualan. Dia berpikir, mungkin kalau aku ke kampung sebelah, mungkin siomay yang aku bawa ini bisa habis. Dia melihat jam. Kalau sekarang sudah jam 10, ya mungkin kalau dia berjualan ke kampung sebelah akan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam lah untuk berkeliling di kampung itu. Ya mudah-mudahan habis. Paling-paling sampai ke rumah nanti sekitar jam 12-an lah. Masih bisa istirahat. Karena jam 4 subuh nanti dia harus bangun, harus pergi ke pasar untuk berjualan. Jadi karena siomaynya ini masih lumayan banyak, Rahmat pun memutuskan untuk berjualan ke kampung sebelah. Yang mana kampung yang akan didatangi Rahmat untuk berjualan siomay ini belum pernah didatanginya. Karena belum sampai ke sana biasanya dagangan Rahmat ini udah habis. Nah, hari itulah dia baru mencoba keberuntungannya untuk ke kampung sebelah. Jadi dari kampung ketiga tempat Rahmat ini mangkal, di jam 10 itu, untuk menuju ke kampung sebelah dia harus melewati seperti hutan kecil lah, tidak terlalu lebat dan tidak terlalu luas juga. Namun di situ ada sebuah bangunan seperti bekas gudang yang sudah lama sekali tidak pernah dihuni lagi. Bahkan bagian dalamnya itu sudah banyak sekali akar-akar tanaman liar yang menjalar. Sekilas kalau kita lewat, kalau kita benar-benar tidak melihat dengan jelas gedung itu atau bangunan yang ada di dekat hutan itu tidak terlihat karena sudah tertutup rimbun-rimbunan yang ada di sana. Jadi dia harus melewati itu.
Rahmat pun berjalan, melewati tepian hutan dan melewati bangunan itu. Rahmat sempat menoleh ke kiri ke kanan. Di dalam hatinya dia berkata, wah sepi banget di sini. Mudah-mudahan aja lah di kampung depan ada orang yang membeli somaiku. Daganganku bisa habis. Di jam 10 itu Rahmat pun bergegas melewati tempat yang sepi dan akhirnya dia sampai ke kampung yang ditujunya. Dan alhamdulillah saat dia ke sana, ya ke kampung yang ditujunya itu, orang-orang masih banyak yang nongkrong. Beberapa warga pun melihat siomay yang lewat itu memanggil dan membeli. Nah, sekitar jam 11 malam, 1 jam lah dia sudah berada di kampung itu. Rahmat sudah habis dagangannya dan dia mulai membereskan piring-piring yang bekas dipesan ya, mencuci piring dan merapikannya. Rahmat menuju kembali ke jalan pulang. Ya, seperti jalan pergi tadi. Ketika pulang, Rahmat juga harus melewati gedung tua yang bekas gudang itu, melewati rerimbunan pepohonan yang cukup gelap, sama sekali tidak ada penerangan. Rahmat dengan senang hati mendorong gerobaknya, dia sambil bersiul-siul, dan ketika pas di depan bangunan tua itu ada sebuah pohon besar, Rahmat melihat seorang wanita menggunakan baju merah, menggunakan celana jeans, sedang duduk dengan wajah yang sangat sedih, seolah-olah wanita itu sedang menangis, terlihat dari jauh. Dan Rahmat nih takut itu jurik kali ya, atau beneran manusia. Tapi kalau memang itu setan, kok kakinya napak, dia juga nggak pakai baju putih, ini cewek beneran nih, dia bilang. Cewek itu rambutnya panjang terurai, dan Rahmat lewat di depan cewek itu mendengar suara tangisan dari wanita yang sedang duduk. Menangis terseduh-seduh, dan Rahmat pun berhenti karena dia kasihan. Di jam 11 malam ada seorang wanita duduk sendirian di tempat yang sangat sepi. Ya, Rahmat ini kasihan, mungkin wanita ini ada sesuatu hal yang membuat dia menangis. Rahmat berhenti, menaruh gerobaknya di tengah jalan, dan Rahmat menghampiri wanita itu. Dia menyapa dengan sebutan Neng ya. Neng, kamu ngapain duduk di sini sendirian? Kamu ngapain nangis? Wanita itu cuman menoleh Rahmat dengan tatapan kosong dan kembali menundukkan wajahnya sambil menangis. Rahmat mengatakan tangisan dari wanita itu sangat sedih sekali. Menangis terseduh-seduh. Namun Rahmat kembali menanyakan, Neng, kamu kenapa nangis? Coba ngomong sama aku, mungkin aku bisa bantu kamu. Kamu tersasar, kamu dari mana? Wanita itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Rahmat. Di situ Rahmat mulai bertanya-tanya, wanita ini kok aneh sekali. Aku tanya baik-baik, gak ngejawab. Dia cuma menolehku dengan tatapan yang kosong dan kembali menundukkan kepalanya. Jadi ya Rahmat berpikir, udahlah, bukan urusanku juga. Yang penting niatku mau ngebantuin cewek ini, ya udah aku lakuin. Nah, jadi Rahmat mengatakan kepada wanita itu, ya Neng, kalau memang nggak ada yang bisa saya bantu, saya mau pamit pulang. Neng, hati-hati di sini. Kamu wanita sendirian di tempat gelap seperti ini. Mendingan kamu pulang. Kalau kamu takut pulang sendirian, biar aku antar pulang. Jadi wanita itu sama sekali nggak menjawab ya apa yang dikatakan oleh Rahmat. Ya Rahmat pun berpikir, ya udahlah, ya aku pulang aja lah. Dia kembali mendorong gerobaknya, dan pada malam itu sekitar hampir jam 12 malam, Rahmat pun sampai ke rumahnya. Jadi ya setelah dia sampai ke rumah, seperti biasa dia memberesi gerobak ya, mencuci panci yang untuk mengukus somai ya. Dia menghitung uang yang didapatnya pada hari itu, dan seperti biasa dia langsung tidur. Jam 4 subuh Rahmat langsung ke pasar untuk menemani kakak iparnya untuk berjualan. Nah, jadi setelah dia berjualan seharian, dia pulang sekitar jam 1 siang. Ya, dengan barang belanjaan yang sudah dibawanya dari pasar, dia langsung mempersiapkan dagangannya, somai yang akan dijualnya. Jadi ya kakak ipar Rahmat ini ya laki-laki, menikah dengan kakak wanitanya Rahmat. Jadi ketika Rahmat sedang berjualan di pasar, kakaknya yang wanita inilah yang membuat siomay. Jadi perlengkapan yang dibeli Rahmat itu
akan dimasak untuk keesokan harinya. Jadi ketika Rahmat sudah pulang dari pasar, siomay itu ya sudah hampir jadi. Rahmat cuman sedikit membantu lah ya untuk bebenah gerobaknya, ngangkat panci, nata piring, dan pada jam 4 sore Rahmat pun mulai untuk berjualan lagi. Ya, dia berjalan seperti biasa. Dari kampung tempat dia tinggal, dia muter-muter sampai jam 6 sore. Setelah dia sholat maghrib, Rahmat kembali untuk melanjutkan jualannya menuju ke kampung sebelah. Namun ketika jam 8 malam, ya, tiba-tiba hujan turun. Ya, jadi Rahmat berteduh lah di pos ronda. Sama sekali pada malam itu gak ada orang yang keluar untuk membeli siomaynya. Rahmat cuma duduk aja ngelamun. Ya, memang hujan ini kata orang rezeki, tapi kalau buat aku pedagang keliling ya ini bukan rezeki lagi. Baru jam 8 malam, baru juga beberapa piring siomay ku laku. Ya, orang udah nggak ada yang keluar lagi, udah pada takut sama hujan. Nah, kurang lebih setengah jam hujan itu, sekitar ya hampir jam 9, Rahmat pun kembali ngider keliling kampung, namun nggak ada satu orang pun yang keluar rumah karena ya mungkin cuaca dingin. Orang lebih memilih untuk beristirahat di dalam rumah. Rahmat pun memutuskan untuk pindah dari kampung kedua ini menuju kampung yang ketiga. Begitu juga di kampung yang ketiga. Orang-orang ya cuman sedikit lah yang seliweran di jalan, yang keluar untuk mencari jajanan, dan alhamdulillah di kampung ketiga ini beberapa piring siomay Rahmat pun laku terjual. Kurang lebih hampir jam 11 malam, seperti malam yang kemarin. Rahmat ini ya dagangannya masih banyak sekali, lebih banyak dari malam kemarin. Tanpa berpikir panjang, Rahmat langsung meneruskan perjalanannya pada malam itu untuk menuju kampung yang keempat, kampung yang didatanginya pada malam kemarin. Nah, jadi ya Rahmat ini sebelumnya tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh. Dengan penampakan wanita yang menangis di pinggir jalan, tepat di gedung bekas gudang tersebut. Ya, dia cuek aja lewat situ, sama sekali nggak terlintas di pikirannya. Ya, dia menoleh lah ke kiri ke kanan, tidak ada penampakan apa-apa, tidak ada terjadi keanehan apapun. Rahmat sampai ke kampung keempat, alhamdulillah di sana. Ya, warga yang tadinya di jam 8 malam tuh kehujanan, di jam 11 malam mereka tuh rame keluar. Ya. Jadi siomay dagangan Rahmat ini walaupun gak habis di kampung yang keempat itu, namun ya banyak sekali lah laku di sana. Nah, menjelang jam 12 malam, dagangannya pun masih tersisa. Namun Rahmat bersyukur, gak apa-apa lah, aku bawa pulang aja lah. Mau diterusin siapa juga yang mau beli, udah hampir jam 12 malam. Jadi ya Rahmat beberes, dia pun langsung meneruskan untuk pulang ke rumah. Melewati bangunan tua di pinggir hutan yang sangat sepi sekali. Dari kejauhan, Rahmat yang tengah mendorong gerobak siomaynya ini lagi-lagi melihat sosok wanita persis seperti malam kemarin, sedang duduk di bawah pohon besar dan duduk sambil menangis. Menggunakan baju merah dan celana jeans, wanita itu menangis terseduh-seduh. Rahmat yang bingung, kok lagi-lagi cewek itu ada di sini, sedangkan waktu tadi aku berangkat, cewek itu kan gak ada. Nah, Rahmat berpikir, ini ada yang aneh nih. Gak mungkin lah kejadian sama bisa terulang kedua kali. Tapi dengan rasa penasaran Rahmat ini, dia memperhatikan dari jauh, tidak ada ya penampilan atau ya terlihat aneh lah dari wanita itu. Pakaian yang digunakannya normal, pakai baju kaos berwarna merah, celana jeans, dan Rahmat juga memperhatikan kakinya. Ya, terlihat kaki dari wanita itu napak ke bumi. Dia beranggapan itu bukan setan. Rahmat menaruh gerobaknya pas di depan wanita itu. Rahmat kembali duduk di samping wanita yang sedang menangis. Dia menanyakan kepada wanita itu, "Neng, kok kamu di sini lagi? Kamu dari mana sih? Ya, setiap aku lewat di sini, kamu ada sambil nangis. Rumah kamu di mana?" Wanita itu lagi-lagi melihat Rahmat dengan tatapan kosong sambil meneteskan air mata dan menunjuk ke arah gudang yang sudah sangat mengerikan itu. Gudang yang cukup seram. Menunjuk ke arah sana dan Rahmat bingung. Ya,
Wanita itu cuman menunjuk aja ke arah sana tanpa memberikan satu patah kata pun. Nah, Rahmat kembali menanyakan, rumah kamu di situ? Wanita itu cuman menoleh Rahmat dan menunjuk tangannya ke arah sana. Nah, disitulah Rahmat baru merinding. Bulu tungkuknya merinding dan ketika dia menoleh ke arah wanita yang tadinya duduk di depan Rahmat, di depan mukanya, menunjuk ke arah gudang itu, dan wanita yang ada di hadapan Rahmat itu tiba-tiba menghilang. Rahmat memperhatikan sekitar, memperhatikan ke seberang jalan, tidak ada wanita itu. Berdirilah Rahmat tadi, melihat ke belakang pohon besar itu dan wanita itu juga nggak ada. Rahmat yang penasaran ini, dia berniat untuk mengecek ke dalam gudang. Karena wanita itu 2 kali ditanya Rahmat menunjuk ke arah dalam gudang, dan malam itu hampir jam 12 malam. Rahmat ini masuk, melewati jalan yang cukup semak, masuk ke depan pintu gerbang gudang tersebut. Rahmat ini nggak bawa senter, dia cuman mengandalkan cahaya bulan yang masuk ke dalam ruangan itu. Dia memperhatikan sekitar, dia mencari tahu, mungkin aja memang wanita itu di situ. Rahmat melihat-lihat dan pas di dekat tangga. Jadi gudang itu seperti 2 lantai. Ada tangga kecil yang menuju ke atas. Rahmat melihat ada seutas tali. Seutas tali yang berbentuk bekas orang gantung diri. Rahmat mendekati tali itu dan tiba-tiba wanita yang tadinya tiba-tiba menghilang di depan hadapan Rahmat, tiba-tiba turun dari tangga itu. Melayang, tidak menapakkan kakinya sambil tertawa. Disitulah Rahmat yang tahu, dia melihat tali yang tergantung di dekat tangga itu, melihat sosok wanita yang turun dari anak tangga tanpa menapakkan kakinya. Rahmat langsung berlari terbirit-birit. Bahkan gerobak yang dibawa Rahmat ini, beberapa piring yang ada di dalam gerobak itu pecah karena Rahmat mendorongnya sangat cepat sambil berlari. Nah, setibanya di rumah, Rahmat yang ketakutan ini membuat panik kakak iparnya. Kamu kenapa, Le? Gak apa-apa, Kak. Tadi aku ketemu sosok wanita dia bilang. Mengerikan sekali, dia bilang. Ya mengerikan gimana? Nggak napak ke tanah, Kak. Dia ketawa. Ketika dia ketawa, Kak, ini bagian seluruh tubuh ini seperti ditiup orang. Dingin sekali. Aku berlari. Dari tempat aku bertemu dengan wanita itu sampai ke rumah ini, aku pikir cepat sekali. Nggak pernah lah aku berlari secepat itu sambil dorong gerobak. Jadi kakak iparnya ini penasaran. Memang kamu ketemu di mana? Sosok wanita apa yang kamu ceritakan? Rahmat menceritakan semua. Dari kejadian malam kemarin, dia bertemu dengan wanita itu, menangis di pinggir jalan di bawah pohon besar. Sampai kejadian malam ini, Rahmat ceritakan semua dan kakak iparnya mengatakan, kamu nekat aja lewat situ. Kamu tahu nggak? Tempat yang kamu datangi itu baru 2 bulan kemarin ditemukan wanita gantung diri gara-gara diperkosa di tempat itu. Jadi Rahmat ini bingung. Masa, Kak? Lah, kamu nggak ngelihat apa? Jalan yang kamu lewat itu nggak ada satupun orang yang berani lewat sana. Emang iya, Kak. Pas aku lewat situ, nggak ada satu orang pun yang lewat. Cuman aku sendirian, sepi sekali. Yaitu orang-orang kampung yang ada di sana tuh nggak berani lewat sana. Mereka lebih memilih jalan memutar daripada lewat tempat yang seram itu. Karena sosok wanita yang kamu katakan, sosok wanita yang kamu ceritakan itu memang gentayangan. Dia menggunakan baju merah dan menggunakan celana jeans. Banyak sekali sudah warga bertemu dengan sosok wanita itu. Untung aja kamu, Le, nggak diapa-apain. Kamu tahu nggak? Ini menurut cerita warga yang sering berbelanja di pasar, langganan kakak. Dia mengatakan salah satu warga yang ada di kampungnya, tukang ojek, bertemu dengan wanita itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Tapi tukang ojek ini berniat jahat dengan wanita itu. Astagfirullahaladzim. Berniat jahat dengan wanita itu. Ketika dia bertemu dengan wanita yang dilihatnya cantik, sedang duduk di bawah pohon besar seperti persis dengan apa yang kamu katakan. Tukang ojek ini menanyakan di mana rumahnya.
tukang ojek ini ya sebenarnya berniat untuk mengantar wanita tersebut, tapi di hatinya udah lain. Dia ingin memanfaatkan situasi yang ada. Di dalam otaknya itu udah kotor. Dia ingin berniat mencelakai wanita itu, ingin memperkosanya. Nah, wanita itu berdiri mengatakan kepada tukang ojek ini, rumahnya di kampung sebelah. Tukang ojek ini langsung semangat, ingin mengantarkan wanita cantik yang ada di hadapannya pulang ke rumah di kampung sebelah. Jadi tukang ojek ini kan sudah berniat untuk memperkosa wanita itu. Dia ingin mengelencongkan arahnya menuju ke hutan yang cukup lebat. Disitulah dia akan mengeksekusi wanita itu, ingin memperkosa wanita cantik ini. Jadi wanita itu naik di belakang, diboncengnya. Ketika di jalan, tukang ojek ini ya sedikit agak mulai mendekati wanita itulah dengan mengajaknya berbicara hal-hal yang negatif. Dia mengatakan, Mbak duduknya ya jangan dekat-dekat. Kalau Mbak duduknya dekat-dekat, nanti adik saya bangun. Wanita itu cuman ketawa, Mas bisa aja. Nah, dia merasakan kalau wanita itu duduknya semakin dekat. Dia merasakan, ya mohon maaf, payudara dari wanita yang diboncengnya ini semakin terasa di pundak bagian belakangnya, membuat tukang ojek ini ya semakin ngebut, ingin sampai ke tujuannya, ingin melancarkan aksinya untuk memperkosa wanita ini. Namun naas, tukang ojek itu ketika di tengah jalan, dia merasakan ada sosok wanita cantik yang sedang dibonceng ini ya seperti memeluknya lah dari belakang. Namun belum sampai ke tempat tujuannya, ke hutan yang cukup lebat itu, dia melihat ada seorang wanita yang melintas. Wanita yang melintas itu persis dengan wanita yang ditemukannya, persis dengan wanita yang diboncengnya. Dia kaget, menghentikan motornya dan melihat ke belakang. Yang dilihatnya, yang menempel di belakangnya itu adalah sosok yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali dengan payudara yang sangat besar. Nah, wanita yang menyeberang itu langsung menghampiri tukang ojek itu dan mengatakan, "Ayo Mas, kalau mau memperkosa saya." Dan wanita itu langsung menghilang. Nah, tukang ojek yang udah ketakutan bukan main, dia langsung menancap gasnya sampai-sampai dia jatuh dari motornya. Keesokan harinya, tukang ojek ini ditemukan warga, tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Bagian bahunya ini patah, bagian dengkulnya ini ya banyak sekali lecet karena dia terjatuh, terseret diimpit motornya. Nah, jadi ya setelah dibawa warga ke puskesmas tempat, ditanyakanlah apa yang terjadi dan dia jujur mengatakan kalau niatnya malam itu jahat. Dia bertemu dengan wanita cantik, dia berniat untuk memperkosanya, tapi bukan wanita yang diboncengnya melainkan sosok setan, sosok hantu yang sangat mengerikan. Untung aja dek, kata kakak iparnya Rahmat ini, kamu berniat baik dengan wanita itu. Sempat kamu berniat jahat, kamu yang akan dikerjai oleh sosok hantu wanita itu. Nah, jadi Rahmat ini bingung. Wah, berarti benar. Yang aku temukan malam ini, yang aku lihat malam kemarin itu hantu. Tapi pas pertama aku ketemu dengan wanita itu sama sekali aku nggak merinding, sama sekali aku nggak curiga. Kakak iparnya Rahmat mengatakan ya mungkin niat hati kamu tuh baik, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Nah, jadi Rahmat pun cuman bisa meratapi nasibnya. Dia berpikir seperti ini. Kalau memang sosok wanita itu adalah sosok wanita yang gentayangan, korban pemerkosaan yang memilih untuk menghabisi hidupnya dengan gantung diri di gedung tua itu, Rahmat dia ketakutan. Dia besok-besoknya tuh nggak mau lagi jualan. Tapi kalau dia nggak jualan, dia nggak bisa dapat duit tambahan. Sedangkan Rahmat ini memiliki impian. Dia pingin lah seperti orang-orang yang lain. Karena Rahmat ini sudah yatim piatu, sudah dari kecil. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dari kecil dia ini diasuh dengan kakak iparnya. Makanya dia harus membantu kakak iparnya ini berjualan di pasar. Toh juga hasil penjualan dari pasar itu untuk Rahmat juga. Selama ini biaya sekolah Rahmat mulai dari SMP itu dibiayai sama kakak iparnya. Rahmat pun memberanikan diri lah
keesokan harinya untuk kembali berjualan. Tapi dia mengatakan kepada kakaknya, "Bo, kamu jangan buat somainya banyak-banyak ya, dikit aja. Ya, beberapa hari ini aja lah pokoknya, aku nggak mau pulang sampai larut malam. Kenapa kamu takut ya, Dek? Yo, kalau kamu takut nggak usah jualan dulu lah. Nggak apa-apa lah. Kalau aku nggak jualan juga ngapain aku di rumah, daripada aku nongkrong-nongkrong nggak karuan." Nah, jadi pada sore hari itu jam 4 seperti biasa, Rahmat ini pun kembali berjualan, tapi dengan siomay yang sedikit. Ya, dia berpikir, jam 8 aku pulang aja lah, daripada nanti aku ketemu dengan hantu wanita itu. Dan Rahmat juga udah nggak mau lagi berjualan ke kampung sebelah, ke kampung keempat ya, untuk melewati tempat yang ada sosok gentayangan itu. Dia udah nggak mau lagi. Ya, jadi sore hari itu dia mulai berjualan, muter-muter sampailah di kampung yang keempat. Namun siomay yang sedikit ini belum juga habis terjual. Rahmat ya mau nggak mau ya, karena hari masih belum malam lah, baru jam 6:30 ya, dia duduk di pos ronda dan mulai mencari sedikit demi sedikit informasi tentang kejadian yang terjadi di perbatasan kampung ketiga dengan kampung keempat. Ya, beberapa orang yang membeli siomaynya ya, diajaklah cerita dengan Rahmat. Mas tahu nggak, cerita kemarin katanya ada wanita muda cantik ya, bunuh diri di gudang sana ya, di gudang yang ada di tepi hutan ya, katanya habis diperkosa, dia frustasi, dia gantung diri di sana. Nah, ya, jadi salah seorang yang sedang duduk memakan somaynya Rahmat ini mengatakan, "Kamu nggak tahu memang ada ya, kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu lah, kami yang ada di kampung ini ketakutan karena beberapa warga yang ada di sini itu sempat ngelihat pas baru-baru kejadian itu. Dia melihat kalau sosok wanita cantik menggunakan baju merah tuh sering seliweran di depan gedung tua itu dan sering mengganggu warga dengan tangisan yang sangat sedih sekali." Nah, memang kenapa? Kamu ada ketemu ya? Nah, jadi ya Rahmat ini sebenarnya dia nggak mau cerita, tapi karena sudah ditanya seperti itu, Rahmat langsung menceritakan semuanya lah. "Aku bukan ketemu lagi mas, aku malah digangguin." "Loh, kok bisa? Gimana ceritanya?" "Aku 2 kali ketemu. Ketemu pertama, aku tanya sama dia jam 11 malam, 'Kamu tinggal di mana? Kamu ngapain di sini?' Dia sama sekali nggak menjawab. Cuman sekali dia menoleh ke arah saya dan dia menangis dengan menunduk seperti ini. Tangisannya itu bener yang kayak mas bilang, sedih sekali mas, nangis terseduh-seduh. Ya, saya berpikir ya udahlah, kalau dia nggak mau jawab pertanyaan saya ya saya tinggal. Namun keesokan harinya, ya, pas malam hujan itu loh mas, kan saya lewat sini, orang di sini tuh sepi, cuman ada beberapa orang lah yang beli karena siomay saya masih banyak. Saya mampir lagi ke kampung sebelah, melewati jalan itu, melewati gedung bekas gudang. Namun ketika saya lewat tuh nggak ada penampakan wanita itu. Tapi mas, ketika saya pulang, hampir jam 12 malam, saya bertemu lagi dengan wanita itu. Ketika saya tanya, "Kamu tinggal di mana? Kamu ngapain nangis di sini?" Dia cuma menunjuk tangannya ke arah gudang. Ketika saya melihat gudang dan menoleh ke arah wanita itu, sosok wanita yang ada di depan hadapan saya sedang duduk menangis itu tiba-tiba menghilang. Saya cari mas ke sekitar, nggak ada dan nggak tahu kenapa. Ya, saya berniat, saya punya pikiran untuk mencarinya ke dalam gudang tersebut. Sesampainya di dalam gudang, memang saya melihat seutas tali yang tergantung, ya, seperti tali yang untuk orang menjerat leher. Dan ketika saya mendekati tali itu, yang digantung di dekat tangga, saya melihat ada sosok wanita yang turun dari anak tangga, tapi kakinya tuh nggak napak, melayang-layang, menatap ke arah saya dan tertawa cekikikan. Nah, itulah saya kabur mas. Jadi setelah Rahmat menceritakan kisah ini, pengalaman ini kepada beberapa orang yang makan siomay yang ada di situ, orang-orang itu pada ketakutan. Orang-orang yang ada di situ meminta Rahmat untuk membungkus siomaynya. Dia bilang, "Aku mau pulang aja mas, cerita kamu ngeri, nakutin," dia bilang. Nah, jadi Rahmat ini ya bingung. Ya, dia bungkus semua. Ya, ada 4 piring yang belum habis, dibungkus sama Rahmat dan orang-orang yang ada di sana tuh pulang. Nah, jadi Rahmat ini bingung, kok
aku ceritain, orang ini pada kabur. Katanya tadi sudah tahu semua cerita tentang wanita yang mati gentayangan itu. Ya udahlah, yang penting mereka udah makan, udah bayar. Rahmat, karena waktu itu belum terlalu malam, Rahmat ya masih ada sejam lagi lah. Dia nongkrong di pos ronda itu, masih duduk di pos ronda, tempat di mana dia cerita, menceritakan kisahnya kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi ya Rahmat sambil menunggu pelanggan yang ada di sana, daripada dia iseng mikirin hal yang enggak-enggak ya, dia sambil nyanyi-nyanyi, sambil siulan. Memang di pos ronda itu berbatasan dengan kampung sebelah, yang mana jaraknya dari pos ronda yang tempat Rahmat duduk menuju ke gudang yang tempat Rahmat bertemu dengan sosok wanita ya, gentayangan itu, ya jaraknya palingan nggak sampai lah 1 kilometer, deket. Namun itu sudah di perbatasan. Nah, orang-orang pun ya, di jam 7 hampir jam 8 malam itu nggak ada yang lewat satupun, nggak ada yang beli siomaynya Rahmat. Nggak tahu kenapa, cuaca bagus, nggak hujan. Ya, Rahmat sambil menunggu, dia sambil siulan sekitar jam 8 malam. Ya, hampir 1 jam lah dia duduk di sana. Ya, tiba-tiba Rahmat ini kembali mendengar suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Ya, dia sambil bersiul. Jelas sekali dia mendengar suara itu berada di belakang pos ronda. Karena Rahmat ini berpikir baru jam 8 malam, gak mungkin wanita itu datang ke sini. Lagian ngapain juga dia datang ke sini? Masa ia mau beli siomay? Rahmat yang sok-sokan berani pada malam itu, padahal ya dia takut. Daripada dia penasaran, dia bilang lebih baik dia cek. Dia berjalan pelan-pelan menuju ke belakang pos ronda, dan ternyata wanita yang ditemui Rahmat di gudang itu sedang duduk di belakang pos ronda dengan menunduk ke bawah seperti ini, dengan menangis terseduh-seduh. Rahmat gak pakai basa-basi lagi. Ketika melihat wanita itu, dia jelas sekali melihat wanita yang sama. Rahmat langsung berlari, mendorong gerobaknya, dan tiba-tiba dari belakang Rahmat, wanita itu ya melayang mengikuti Rahmat sambil ketawa cekikikan. Tertawa cekikikan membuat Rahmat meninggalkan gerobaknya. Dia berlari meninggalkan gerobaknya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, kakak iparnya tadi bingung karena Rahmat ini masuk pintu itu tergesa-gesa. Kakaknya ngeliat keluar. "Gerobak kamu mana, Dek?" "Aku tinggalin, Kak. Aku takut." "Kenapa?" "Wanita yang gentayangan itu lagi-lagi datang. Lagi-lagi muncul, Kak. Nah, kali ini dia ngejar aku, Kak. Terbang di atas gerobakku. Aku tinggalin gerobakku. Aku nggak berani, Kak. Yuk kita jemput gerobakmu. Daripada nanti gerobakmu diambil orang. Ya. Yuk kita jemput. Biar kakak temenin." Kakak ipar Rahmat ini ya mengajak adik iparnya ini, "Yuk kita jemput gerobaknya dengan sepeda motor." Jadi gerobak itu akan ditarik lah dengan sepeda motor. Mereka berdua pun langsung datang ke tempat Rahmat meninggalkan gerobak itu, dan mereka pun ya nggak menemukan sesuatu hal yang mengerikan. Sosok wanita yang dilihat Rahmat tadi ya sudah nggak ada lagi. Jadi gerobak itu ditarik dan mereka pun sampai di rumah. Namun kejadian aneh kembali terjadi lagi ketika Rahmat ini sedang mandi. Jadi setelah sampai menjemput gerobak dengan kakak iparnya, dia langsung mandi, masuk ke kamar mandi. Ketika sedang mandi, lagi-lagi Rahmat ini mendengar suara isakan tangis dari seorang wanita. Tangisan yang dikenal Rahmat, tangisan yang barusan saja didengar Rahmat di pos ronda kembali terdengar di dalam kamar mandi. Nah, Rahmat yang tahu kalau itu adalah tangisan dari sosok arwah wanita yang mati gantung diri karena diperkosa. Ya, dia langsung buru-buru mandi, ya, langsung keluar kamar mandi, langsung mencari kakak iparnya. "Kak, tolongin aku, Kak. Lagi-lagi aku mendengarkan suara wanita itu di kamar mandi." "Ah, kamu ngaco, Dek. Mana ada. Aku duduk di sini, di ruang makan. Ya, nggak begitu jauh lah. Aku juga dengar. Kamu mandi tuh biar-biur, suara air tuh aku dengar. Tapi aku nggak dengar suara tangisan wanita yang kamu katakan. Ya mungkin itu bawaan kamu, karena kamu masih ketakutan. Ya udahlah, kamu masuk kamar lah. Kamu sholat. Mendingan kamu sholat daripada kamu berhalusinasi seperti itu.
Jadi kakak iparnya Rahmat ini nggak percaya dengan apa yang dia katakan. Jadi dia masuk ke kamar, dia langsung sholat. Setelah sholat, Rahmat pun ya karena capek, dia berlari seperti orang gila, pontang-panting ketakutan. Dia langsung tidur. Namun di sekitar jam 1:30, Rahmat lagi-lagi terbangun mendengar suara isakan tangis seorang wanita. Ya, suara itu terdengar sangat jelas sekali di telinga Rahmat, dan Rahmat melihat di balik jendela kamarnya seperti ada sosok yang melintas. Sosok bayangan wanita yang melintas. Nah, Rahmat ini belum kapok-kapok juga. Udah 2 kali. Dengan rasa penasarannya lah, Rahmat ini malah bertemu dengan sosok wanita yang mengerikan itu. Jadi Rahmat ini masih penasaran. Siapa yang lewat situ malam-malam? Dia melihat jam ya, hampir jam 1:30. Jadi Rahmat membuka hordeng yang berwarna putih itu. Membuka jendela, mengintip keluar ketika dia melihat ke kanan. Sosok wanita itu sedang duduk pas di bawah jendela kamar Rahmat, sedang menangis, terseduh-seduh dan menatap Rahmat dengan tatapan yang kosong. Di situ Rahmat langsung menutup jendela kamar, berlari ke kamar kakak iparnya, mengetok pintunya. Kak, tolong kak, aku diikutin lagi kak, aku didatangin lagi. Jadi kakak iparnya ini kaget. Ya, tengah malam ngapain Rahmat gendor-gendor? Dia keluar, ngapain kamu deh? Kak, ayo ikut aku. Kalau kamu mau melihat wanita yang aku katakan, wanita yang mati gantung diri, itu ayo ikut aku kak. Ada di balik jendela kamarku. Jadi Rahmat mengajak kakak iparnya membuka jendela kamar itu, tapi sosok wanita itu udah nggak ada lagi, sudah menghilang. Kakak kandung Rahmat yang perempuan dengan kakak iparnya ini berpikir kalau adiknya ini masih ya dihantui oleh sosok wanita itu. Ya udahlah, kalau kamu takut, kamu masuk sini, tidur rame-rame di sini. Jadi malam itu Rahmat pun tidur di dalam kamar kakak iparnya. Jadi keesokan harinya kakak ipar Rahmat ini nggak berjualan karena dia khawatir dengan kondisi adiknya. Ya udahlah, kalau kamu memang masih ketakutan, ayo kita pulang ke rumah kakak. Ya, kita ceritain sama Abah. Kakak iparnya Rahmat ini kebetulan orang Sunda ya, orang Jawa Barat. Nah, Abah dari kakak iparnya Rahmat ini ya merupakan pembuka agama lah di kampung itu. Sore-sore di rumahnya itu banyak sekali anak-anak kecil diajarkan mengaji. Jadi Rahmat dengan kakak iparnya sama kakak kandungnya Rahmat ini, mereka bertiga pergilah pulang ke rumah kakak iparnya menemui si Abah. Kakak ipar Rahmat menceritakan semua kejadian itu dan si Abah cuma tertawa. Jang, sosok wanita cantik yang kamu temuin itu ya naksir mungkin sama kamu, pengen jadi pacar kamu. Nah, Rahmat yang merasa diledek, dia malu. Dia mengatakan kepada Abah, yo amit-amit bah. Ya mendingan aku gak punya istri daripada pacaran sama gituan. Dan Abah menjawab, enggak lah Jang, gak mungkin. Kalian sudah berbeda alam. Abah cuman bercanda. Yo kalau kamu memang takut, yo nggak apa-apa. Nanti biar Abah coba usir, biar dia nggak ngikutin kamu. Nah, kalau sosok itu ngikutin kamu, pasti ada apa-apanya. Ya, cobalah kita untuk berkomunikasi dengan sosok wanita gaib ini, arwah dari wanita ya gantung diri itu. Jadi Abah dari kakak iparnya Rahman ini mencoba untuk membuka mata batinnya, untuk berkomunikasi dengan sosok yang ditemui oleh Rahmat, sosok wanita yang mengikuti Rahmat. Nah, dari penjelasan Abah, wanita yang meninggal akibat gantung diri karena diperkosa itu, ya memang ada di sana, memang terlihat. Perwujudan yang menyerupai sosok itu memang ada di sana dan sering mengganggu warga yang ada di sana. Warga yang melintas, terlebih-lebih orang-orang yang memiliki pikiran kotor, memiliki niat jahat, apalagi ketika melihat wanita cantik. Boleh dikatakan seperti tukang ojek lah yang pernah kejadian itu. Nah, jadi Abah mengatakan, kenapa sosok wanita itu ketika ditemui Rahmat, sosok wanita itu menundukkan wajahnya, cuman menangis, tidak menakut-nakuti Rahmat. Karena wanita itu malu dengan Rahmat. Karena niat baiknya si Rahmat tadi bertemu dengan seseorang yang asing,
ya, yang nggak tahu asal usulnya apakah itu manusia, apakah itu setan, Rahmat masih memiliki pemikiran yang positif untuk menawari sebuah kebaikan kepada wanita ini. Dan di situ wanita itu yang merasa dirinya kotor karena sudah diperkosa, ya, dia malu untuk menatap Rahman. Ketika ditanya, dia cuma menangis karena dia menyesali nasibnya yang sudah diperkosa dan mati dengan cara gantung diri. Nah, jadi Rahmat mengatakan, yo, apa hubungannya bah dengan saya? Yo, saya memang niat baik, ya, karena saya kasihan melihat wanita malam-malam duduk sendiri. Nah, itulah Jang, karena rasa kasihan kamu lah wanita itu tertarik dengan kamu. Wanita itu ya kepingin ngedambain seorang pria yang kayak kamu ini, yang berhati baik, yang berniat baik, bukan seperti pacarnya dengan teman-temannya yang lain yang memperkosa wanita itu. Jadi abahnya Rahman ini mencoba berkomunikasi dengan arwah yang menyerupai wanita yang mati akibat gantung diri karena malu diperkosa. Dan wanita itu menceritakan semua kejadiannya. Wanita itu diperkosa oleh teman-teman pacarnya. Pelakunya ada sekitar 4 orang. Jadi awalnya wanita ini diajak oleh pacarnya itu untuk main di gudang tua itu. Namun ketika mereka sudah sampai di dalam, teman-teman dari pacarnya ini yang sedang mabuk itu datang dan mereka memperkosa wanita muda ini. Nah, kejadian itulah yang membuat dirinya malu. Dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Yang ada di otaknya cuma ada rasa malu dan dia menghabisi dirinya dengan menggantung diri. Namun setelah dia mati, baru dia menyesali perbuatannya. Nah, jadi Abah Rahman meminta kepada sosok wanita yang mendatangi Rahman ini, ya, menghantui Rahmat lah boleh kita katakan, untuk menjauhi Rahmat. Karena Rahmat ini anak baik-baik. Kalian itu sudah berbeda dunia, kalian sudah berbeda alam. Ya, bukan hak kamu lagi untuk mendekati Rahmat. Ya, dengan ilmu kebatinan yang dimiliki Abah, dengan ya bertawasul, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abah ini bisa melepaskan Rahmat dari gangguan sosok wanita yang penasaran ini. Jadi Rahmat mengatakan kepada Abah, "Yo, terima kasih, Bah. Kalau memang sosok itu tidak lagi bisa menghantui saya, tidak bisa lagi lah mendatangi saya, karena memang jujur, Bah, saya takut sekali mendengar suara tangisnya itu loh, membuat bulu tengkuk saya merinding. Sampai sekarang saya terbayang-bayang wajah wanita itu yang memiliki tatapan kosong. Ya, saya sedih melihatnya." Jadi Abah Rahman mengatakan, "Yaudah, dari sini nanti kamu mandi. Ya, saya siapkan air. Ya, kamu mandi. Sesampai di rumah kamu mandi. Tapi ingat, nak, jangan lupa untuk mendirikan 5 waktu. Jangan sampai kamu lepas. Karena dengan mendirikan sholat 5 waktu, Allah akan lekas memberi pertolongan kepada umatnya yang sedang dalam bahaya, apalagi ya, dari gangguan-gangguan setan." Jadi ya, Rahmat pun ya, masih penasaran. Dia bertanya lagi kepada Abah, "Bah, mohon maaf sebelumnya, apakah Abah bisa untuk membuat sosok itu tidak gentayangan lagi?" Nah, di sini Abah cuma mengatakan, "Allahu a'lam," karena itu hanya kuasa Allah. Hidup mati manusia, Allah yang menentukan. Di mana letaknya nanti itu Allah yang menentukan. Jadi Abah nggak berani menjawab pertanyaan kamu. Abah juga tidak bisa memastikan kalau itu ruh dari wanita yang mati gantung diri. Tapi yang Abah lihat cuman sosok yang ada di dekat kamu. Sosok yang ingin mendekati kamu itu ya memang persis seperti orang yang ada di bayangan Abah. Orang yang meninggal gantung diri. Jadi Abah ini juga nggak bisa memastikan kalau itu sosok apa. Apakah arwah penasaran? Allahu a'lam, dia bilang. Jadi setelah hari itu, Rahman pun pulang ke rumah. Ya, setibanya di rumah, dia langsung mandi dan langsung menunaikan sholat. Jadi ini pengalaman misteri yang dibagikan oleh Rahmat. Alhamdulillah, setelah kejadian itu, Rahmat pun tidak pernah lagi didatangi oleh sosok wanita itu. Tidak pernah lagi mendengar tangisan yang sangat mengerikan itu. Dan alhamdulillah,
Rahmat pun sudah kembali aktif berjualan. Namun dia masih trauma. Sama sekali dia nggak mau lagi melewati gudang tua yang ada di tepian hutan itu. Kalau dagangannya itu nggak habis, Rahmat langsung pulang. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2018 lalu. Demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Rahmat. Mudah-mudahan kisah ini bisa sedikit memberi pelajaran untuk kita semua, agar sama-sama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun agama sahabat-sahabat semua, dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Allah, agar kita terlindung dari hal-hal yang buruk, terutama dari gangguan setan yang ingin mengganggu kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya ceritakan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan kisah misteri, pengalaman misteri seperti yang Rahmat alami, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan jangan lupa beri judul di kisah yang sahabat tuliskan. Dan sahabat juga bisa kirimkan cerita ke DM Instagram saya Rio.Wijaya91. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Salam sebuah kisah misteri.